kasih tahu. Oh iya. Yang Anda lihat ini adalah pesawat Metrojet yang jatuh pada hari Sabtu dari Sharm el Sheikh, Mesir menuju ke Saint Petersburg, Rusia, di mana seluruh penumpangnya, ini ada 224 penumpang dan juga kru pesawat tewas seketika. Nah, ada perkembangan terbaru terkait jatuhnya pesawat ini, apakah memang betul pada saat itu memang ada serangan, karena dari ISI sendiri ada yang mengklaim bahwa dia menjatuhkan pesawat, ada juga bahwa terdapat kilatan cahaya, dan ini yang akan kami bahas. Tapi kita akan bahas yang menjadi tren pemberitaan terlebih dahulu. Ini soal sampah di DKI. Jadi kita nih warga di DKI Jakarta saat ini kalau kita buang sampah kan 75% kalau tidak salah ini sampahnya masuk ke Bantar Gebang. Nah, truk-truk yang membawa sampah-sampah tersebut dari DKI Jakarta menuju ke Bekasi, lokasi Bantar Gebang, saat ini dihadang. Akibatnya nih sampah menumpuk begitu. Nah, coba kita lihat, ini ada liputan dari reporter Aulia Pane. Warga Cilengsi, Bogor Timur melakukan aksi blokade jalan terhadap truk-truk sampah yang berasal dari DKI Jakarta yang akan menuju ke tempat penampungan sampah terpadu Bantar Gebang, Jawa Barat. Warga di sini melakukan blokade jalan sejak kemarin, dan warga ini membuat ataupun mendirikan spanduk-spanduk yang berisi penolakan terhadap truk-truk yang melintas, yang membawa sampah yang akan menuju ke Bantar Gebang. Dan memang dampak dari adanya penolakan warga ini, lebih dari 50 warga ini tadi mereka berjaga-jaga di sekitar dan menghentikan truk pengangkut sampah yang akan menuju ke Bantar Gebang. Tadi sempat terjadi kemacetan, namun sudah berhasil diurai oleh pihak kepolisian. Karena banyaknya truk-truk yang tidak bisa melintas, sehingga para supir truk ini harus kembali memutar jalan menuju ke arah Bekasi untuk menuju ke Jati Asih dan menuju ke Bantar Gebang. Tidak hanya itu, banyak juga para supir truk ini harus kembali ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Dan menurut warga sekitar, tepatnya warga yang tempat tinggalnya ataupun tempat usahanya ini dilintasi oleh truk pengangkut sampah, mereka merasa terganggu karena para pengendara truk ini membuat ataupun melanggar jadwal yang sudah ditetapkan, yakni pada pukul 21 sampai dengan pukul 5 pagi, sehingga warga di sini merasa terganggu dengan adanya truk-truk pengangkut sampah yang melalui jalur Cilengsi, tepatnya di flyover Transyogi Cilengsi, Jawa Barat. Dari Cilengsi, Aulia Pane, Prasetyo Prayogo, Metro TV. Kemudian apa kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait penghadangan truk sampah ini? Katanya tangkap saja. Nah, berikut adalah pernyataan dari Pak Ahok. Ada lapor polisi. Hari ini Dinas Kebersihan mau ke sana. Maka itu yang saya katakan, itu namanya premanisme kalau menurut saya gitu loh. Mana ada cara begitu. Kalau mau untuk minta duit masuk ke Kabupaten Bogor udah kita bantu sampai 100 miliar. Saya bilang Anda mau ngajuin 1 triliun juga kita kasih selama masuk akal dan ada hubungan dengan Jakarta. Kemudian bagaimana dengan adanya penghadangan ini? Apakah kita benar-benar tidak bisa membuang sampah ke Bantar Gebang yang jumlahnya nih hampir sekitar 75% lebih loh sampah dari Jakarta? Kemudian sebenarnya seperti apa sih konflik antara Pemprov DKI dan juga perusahaan yang memang mengolah sampah untuk di Bantar Gebang tersebut? Sudah bersama kami Kadis Kebersihan Pemprov DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Pak Aji, sebenarnya jadi sekarang nih gimana? Dihadang kan, truk-truk tidak bisa masuk, jadi kita tidak bisa sama sekali truk sampah yang dari Jakarta untuk masuk ke Bantar Gebang. Ya, jadi begini, kemarin itu saya dapat informasi dari jam 7 pagi yang sampai dengan jam 12 malam. Jadi lebih dari 17 jam truk kita dihadang di Cilengsi. Jadi ratusan truk kita tidak bisa buang sampah ke Bantar Gebang melalui jalur Cilengsi. Dan memang baru dibuka mulai jam 00 ya sampai dengan jam 05 pagi, dan setelah itu ditutup kembali. Akhirnya malam itu saya perintahkan untuk truk-truk sampah yang ada di Jakarta untuk sementara tidak bergerak menuju Cilengsi ya. Kemudian setelah masuk pukul 21.00 sampai dengan jam 5 pagi kan jalur Bekasi Barat dibuka. Di Bekasi akhirnya saya perintahkan semua truk sampah kita masuk ke jalur Bekasi Barat, setelah juga jam 00 dibuka jalur Cilengsi. 2 jalur itu kita masuki. Oke, jadi tetap bisa nih tetap ya. Bisa. Dan malam ini pun jam 9 bisa truk sampah kita akan masuk lagi melalui jalur Bekasi Barat. Jadi kita menghindar dulu dari
jalur Cilengsi. Gitu. Oke, nah ini kan juga ada konflik nih Pak sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta dengan PT Gedung Tua Jaya ini yang mengolah ya sampah-sampah tersebut yang di Bantar Gebang. Sebenarnya kalau dari klaim dari PT tersebut ini adalah sampah yang diberikan ke sana kan sudah melebihi kapasitas yang dijanjikan, yang sesuai dengan perjanjian. Dari kita sendiri kalau kita tahu sekarang ini data kita ada 6.270 ton perharinya sampah. Mungkin Bapak punya data yang lebih terupdate lagi nih ya. Apakah memang betul Pak ini ada ketidaksamaan data begitu antara dari Pemprov dengan dari PT yang mengolah sampah? Ya, jadi begini. Ada aturan atau perjanjian kontrak kerjasama kami, ya, Pemprov DKI Jakarta dengan pengelola dalam hal ini Gudang Tua Jaya dan PT NOI, Navigat Organic Energy Indonesia, di mana perjanjian kontrak itu berlangsung selama 15 tahun. Ya. Di 5 tahun pertama memang buangan sampah kita yang harus kita buang ke TPST Bantar Gebang itu di kisaran minimal 4.500 ton per hari. Kemudian di 5 tahun kedua itu di 3.000 ton per hari, dan 5 tahun ketiga sampai dengan 2023 itu tinggal 2.000 ton per hari. Pertanyaannya, betul, kami masih membuang sampah sampai dengan 6.300, 6.500 ton per hari. Karena kami saat ini sudah punya timbangan online. Jadi kami bisa lihat secara update, secara computerized, data volume sampah yang dibawa oleh truk-truk kita berikut nomor polisi dan nomor pintu dari truk sampah tersebut. Kenapa keluar surat peringatan 1 dari kami Dinas Kebersihan? Karena memang ada perjanjian-perjanjian kontrak yang di dalamnya ada kewajiban-kewajiban dari pengelola yang belum dipenuhi oleh mereka, yang harusnya sudah terbangun di akhir 2011. Seperti? Salah satu misalnya begini, mereka belum mengoptimalkan yang namanya gasifikasi. Gasifikasi itu ekstraksi dari gas metan yang nantinya bisa diolah menjadi energi untuk dibuat jadi energi listrik untuk dijual ke PLN. Dari target 26 megawatt misalnya, mereka saat ini hanya di kisaran 2 megawatt. Kemudian kaitannya dengan composting. Composting itu yang harusnya misalnya sampai 100 ton per hari, mereka tidak mencapai angka itu. Ini kemudian, dari 2011 ini tidak diikuti sesuai dengan artinya ini juga sebagai tindak lanjut dari LHP BPKRI, di mana BPKRI bersurat ke Pak Gubernur bahwa salah satunya ada potensi kerugian daerah yang itu menimpa DKI Jakarta terkait dengan tidak dioptimalisasinya teknologi-teknologi yang ada di TPST Bantar Gebang. Berapa potensi kerugian itu Pak? Berdasarkan laporan LHP BPK itu ada di kisaran 400-an miliar. 400 miliar untuk di tahun ini apa dari sejak di tahun ini? Sebetulnya di tahun 2013 itu sudah mencapai angka 198 miliar. Karena terus tidak dilakukan penataan optimalisasi sehingga terjadi lipatan-lipatan dari jumlah itu, penambahan-penambahan secara signifikan, kan hitungannya per hari kerugian-kerugian tersebut. Nah, gitu. Pak Haji katanya, ini menurut dari perusahaannya lagi, ini katanya karena sampahnya semakin banyak, akhirnya lahan yang seharusnya buat untuk renewable energy tadi akhirnya nggak ada gitu, karena sampah kita makin banyak gitu. Nah, tanggapan dari Pemprov bagaimana? Begini ya, tapi kan di satu sisi dengan banyaknya volume sampah yang kita buang, ada keuntungan juga yang mereka terima terkait dengan tipping fee. Ya, tipping fee kita itu 1 tonnya Rp123.452. Yang kalau dikalikan di data saya di 2015, Dinas Kebersihan menganggarkan sampai angka 336 miliar, ya 336,3 miliar untuk membayar tipping fee. Artinya asumsi kita dengan pembayaran tipping fee setiap tahun, seharusnya pengelola sudah bisa menyisihkan anggaran tersebut untuk menyuntikkan dana di internalnya untuk optimalisasi tadi. Apa-apa yang jadi kewajiban-kewajiban. Seharusnya memang sudah ada anggarannya untuk itu. Pak, ini masalah sampah memang jadi masalah yang dikeluh kesahkan oleh warga DKI, termasuk saya juga, dan ini adalah pendapat masyarakat. Kita lihat sama-sama. Itu sampah kebagian jatuh. Terus kalau pas berhenti itu air pada turun. Jadi dari pagi sampai malam. Keganggu nggak sih Pak dengan lewatnya truk sampah ini? Keganggu. Kenapa keganggunya Pak? Ya kita cuma bagian baunya doang kan. Sedangkan yang dari sana, yang dari Jakarta enak-enak aja kan. Tiap hari. Kenapa? Ganggu nggak sih Pak ada truk? Ya ganggu bau. Terus apa lagi pas lain bau? Ya bau bangkai lah istilahnya, macet. Yaitu derita warga yang dilewati oleh sampah Jakarta, Pak. Ini sebenarnya kalau kita lihat, ini kan Pemprov juga sudah punya rencana-rencana terkait dengan manajemen sampah ya. Supaya kita juga tidak merugikan nih warga lain di sini. Kira-kira apa sih yang rencananya nih kalau dari Dinas Kebersihan sendiri? Begini, kan ada MOU yang
berlaku 20 tahun ya antara kami Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi. MOU itu selain mengatur berkaitan dengan CD Community Development 20% ya, berkaitan juga saling menjaganya pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI terhadap keberlangsungan TPST Bantar Gebang. Kemudian juga hal-hal yang lain, ada juga teknis yang mengatur tadi terkait dengan transportasi truk sampah kami dari Jakarta ke Bantar Gebang, di mana ada ketentuan yang misalnya begini terkait dengan rute, terkait juga dengan jam operasional si pembuangan sampahnya, terkait juga harus tertutup dengan terpal ya truk tersebut, dan juga tadi seperti keluar masyarakat tidak boleh adanya bocoran dari air lindi atau air licit, air sampah yang menetes sepanjang jalan. Oke. Kami Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebetulnya sudah punya spesifikasi terhadap truk sampah. Salah satunya adalah kami mempunyai bak penampungan licit di bawah truk tersebut untuk menampung tadi air licit sampah yang memang jangan sampai tercecer jatuh di jalan. Cuman kami akui memang masih ada beberapa truk kami yang mungkin kaitan dari sewa truk sampah dari swastanisasi itu yang memang belum terdapat bak-bak penampungan air licit. Oke, ini juga kalau kata Pak Ahok ini katanya rencananya Pemprov akan bangun insinerator ditempatkan di kelurahan-kelurahan, jadi nanti langsung dibakar di situ sampahnya, jadi tidak mengganggu lagi warga lainnya. Pak Haji, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan cepat selesai dan kita tetap masih bisa buang sampah gitu ya tanpa merugikan orang lain. Dan kita akan kembali sesaat lagi dengan sinar apa sebenarnya yang ditemukan pada saat jatuhnya pesawat Rusia di Sharm El Sheikh, Mesir. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih banyak. We're 1,000